selamat datang di podcast pertama kami, yaitu BSU, Bincang Soal Uang yang spesifik pada keuangan pendidikan. Pada edisi kali ini kami akan membahas terkait dana BOS. Bisa langsung aja nih kita perkenalan, oh ya, siapa aja yang ada dalam podcast kali ini. Oke, kali ini kita akan ditemani banyak orang nih Zul. Jadi yang pertama ada Lika, ada Wulan, ada Bella, ada Abel, ada Kansa, ada Alicia, ada Bintang, ada Fahmi, ada Daniel, ada Dini, ada Ara, sama ada Dava. Dan tentunya ada kita juga ya, Noy, sebagai host yang akan menemani podcast ini dari awal sampai akhir. Baik Zul, langsung mari kita mulai aja ya Zul buat pembahasan yang pertama ini terkait pengertian dana BOS. Nah, untuk yang pertama ini aku mau nanya kembali kan nih untuk membantu kita dalam pembahasan dana BOS ini. Boleh nggak sih dijelasin apa itu dana BOS, Lik? Oke, dana BOS itu adalah dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah untuk mendukung kebutuhan operasional pendidikan. Di mana dana BOS itu berasal dari APBN atau anggaran pendapatan dari belanja negara. Oke. Jadi dana BOS itu salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pendidikan ya? Betul sekali. Dana BOS itu menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas gitu. Wah, makasih banget ya Malika udah dijelasin pengertian dana BOS. Lanjut nih, di tujuan dana BOS. Kira-kira tujuan dana BOS itu apa sih Mbak Wulan? Boleh nggak dijelasin? Oke, Mbak Zulfa. Kalau kita bicara soal tujuan dana BOS, sederhananya dana ini tuh diberikan supaya sekolah itu dapat menjalankan kegiatan pendidikan dengan lebih optimal. Melalui dana BOS, sekolah itu dapat dukungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional yang menunjang proses belajar mengajar. Mulai dari penyediaan sarana pembelajaran, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan sekolah, sampai pemeliharaan fasilitas pendidikan. Nah, dengan adanya dana BOS ini sekolah itu diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Wah, ternyata dana BOS itu cukup visioner ya tujuannya untuk membantu pemerataan pendidikan di Indonesia. Tadi kan sudah bahas nih terkait tujuan dana BOS. Mungkin sekarang kita membahas ke prinsip pengelolaan dana BOS yang akan dilanjutkan oleh Bella nih. Oke, jadi prinsip pengelolaan dana BOS itu menurut Permendikbudrismen nomor 8 tahun 2025 itu ada di pasal 2. Nah, kalau fleksibel itu ada di pasal 2 huruf A, efektif pasal 2 huruf B, efisien pasal 2 huruf C, akuntabel pasal 2 huruf D, dan yang kelima itu ada transparan pasal 2 huruf E, Noy. Oke, Bel. Jadi terkait pasal-pasal pengelolaan dana BOS ini cukup banyak banget ya, Bel ya. Yang tadinya nih kita perlu ketahui siapa aja sih pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Kira-kira ada yang bisa bantu menjawab langsung, teman-teman? Wah, kebetulan banget nih Zul. Jadi gini, yang ikutan ngurusin dana BOS itu tuh sebenarnya rame-rame, nggak sendirian aja. Tentunya ada kepala sekolah, bendahara BOS, bapak ibu guru, staf-staf sekolah, terus ada komite sekolah juga, sampai orang-orang dari dinas pendidikan juga ikutan. Nah, mereka nih semuanya punya tugas masing-masing, dari mulai ikutan pusing pas mikirin duitnya buat dipakai apa, pas belanja-belanja dari kebutuhannya, pas ngecek barang-barangnya, sampai bikin laporan LPJ-nya. Pokoknya semuanya tuh kerja tim. Gitu deh. Oke, Bel. Aku mau tanya nih, mengapa keterlibatan berbagai pihak itu diperlukan? Nah, justru itu poinnya, Noy. Biar semuanya itu transparan alias terbuka dan benar-benar sesuai sama apa yang dibutuhin sekolah saat itu. Bayangin aja nih, yang megang dananya itu cuma satu orang, kan ngeri ya? Takutnya ada yang hilaf atau malah suka-suka dia aja belanjanya, atau malah bisa dibelanjain buat Dior. Tapi kalau rame-rame gini kan bisa saling ngingetin dan ngawasin. Jadi dananya itu beneran kepake buat keperluan sekolah, nggak kebuang sia-sia gitu aja. Nah, setelah itu ada pihak yang terlibat. Terus yang selanjutnya untuk alur perencanaan dan penggunaan dana BOS tuh gimana sih? Boleh nggak Kansa bantu jelasin terkait itu? Oke nih, aku bantu jawab ya. Mungkin kalau misalnya untuk langkah gitu ya, langkah yang paling awal pada tahap alur itu tuh bukan langsung bikin anggaran, tapi melakukan identifikasi dulu nih. Identifikasi terlebih dahulu mengenai kebutuhan sekolah. Jadi sekolah itu harus mengevaluasi diri berdasarkan profil atau rapor pendidikan masing-masing. Jadi ketahuan mana aspek yang butuh peningkatan yang paling mendesak. Kemudian setelah ketahuan butuhnya apa, barulah nih disusun dokumen tersebut yang mungkin sering dikenal sebagai RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan. Nah, berdasarkan Permendikbudrismen nomor 8 tahun 2026, penyusunan RKS ini nggak boleh sendirian. Jadi kepala sekolah itu wajib melibatkan warga satuan pendidikan dan juga komite sekolah dalam rapat resmi.
Dan dokumen RKS ini harus diinput ke dalam aplikasi resmi dari kementerian, yaitu ARKAS. Nah, dokumen inilah yang nantinya akan menjadi dasar hukum mutlak penggunaan dana selama 1 tahun anggaran penuh. Jadi sekolah dilarang keras untuk membelanjakan uang BOS kalau kegiatannya nggak terdaftar di RKS. Seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi penjelasan terkait RKS sama ARKAS itu sangat-sangat simpel dan penting banget ya. Apalagi kan banyaknya sekolah itu sudah menggunakan sistem digital. Nah, mungkin kita bisa geser nih ke Alicia. Mungkin bisa dijelasin lebih dalam lagi atau lebih spesifik lagi tentang RKS dan ARKAS. Aku mau jelasin lebih dalam lagi ya terkait RKAS sama ARKAS. Jadi RKAS itu lebih ke dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran sekolah untuk 1 tahun anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan sekolah tersebut. Nah, RKAS ini nantinya akan jadi pedoman dalam penggunaan dana BOS agar pelaksanaan program dan anggaran sekolah berjalan lebih terarah, efektif, dan akuntabel. Kalau ARKAS itu aplikasi yang merupakan sistem pengelolaan dana BOS yang disediakan oleh kementerian untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah secara digital. Itu juga dapat dilihat dari Permendikdasmen nomor 8 ada di pasal 62 ayat 2 sama 68 ayat 2. Jadi sekolah penerima dana BOS itu harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah sebagai dasar penggunaannya, sebagai kebutuhan satuan pendidikan. Nah, dari pengelolaan dana BOS tadi, mulai dari perencanaan itu, aplikasinya itu disediakan oleh kementerian yang disebut ARKAS tadi, atau contoh sederhananya gini deh, sekolah ini menerima dana BOS sebesar 500 juta. Kemudian sekolah menyusun RKAS untuk menentukan alokasi dana, kayak buku, kegiatan, pembelajaran, sarana prasarana, atau administrasi. Nah, dari seluruh perencanaan itu, dana tersebut itu dicatat melalui ARKAS. Jadi dana BOS tidak dapat digunakan sembarangan. Seperti yang dikatakan Kansa tadi ya, harus direncanakan dalam RKAS dan dikelola serta dilaporkan melalui ARKAS. Wah, makasih banget nih Mbak Tia. Aku jadi paham, lebih paham apa itu yang dimaksud RKAS dan ARKAS. Terus, tapi aku masih bingung sih, untuk penggunaan dana BOS tuh gimana sih? Ada nggak sih kayak contohnya gitu? Nah, dana BOS itu digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan. Nah, contoh penggunaannya itu mencakup pengembangan perpustakaan melalui pengadaan buku dan bahan bacaan. Setelah itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, asesmen, administrasi sekolah, langganan daya dan jasa seperti listrik serta internet, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga penyediaan alat multimedia pembelajaran. Nah, keseluruhan itu mengacu pada Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026. Nah, seperti itu. Oke, jadi banyak banget ya terkait penggunaan dana BOS ini. Tapi aku mau tanya, penggunaan dana BOS itu yang tidak diperbolehkan itu kira-kira apa ya? Oke, jadi dana BOS itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dipinjamkan kepada pihak lain, membiayai kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, atau penggunaan lain yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah. Hal itu tuh terdapat pada Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026, pasal 66. Begitu, Noya. Oke, 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 oke. Next, apalagi nih Zul? Kira-kira yang mau dibahas? Nah, tadi udah ada terkait larangan ya, larangan apa saja dana BOS tidak boleh digunakan. Nah, kalau pencatatan laporan dana BOS-nya gimana? Nah, jadi untuk pelaporan itu sangat penting ya, Zul. Jadi, seluruh transaksi di dana BOS itu harus dicatat secara tertib oleh siapa? Oleh bendahara sekolah dan juga dilaporkan secara berkala kepada pemerintah. Nah, tadi tujuannya apa pelaporan ini? Yaitu untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Dan juga di pasal 57 di Permendikbud nomor 8 tahun 2026 ada beberapa laporan realisasi yaitu laporan realisasi penggunaan dana dan juga laporan sisa dana dan yang terakhir laporan hasil penyelesaian pengadaan barang atau jasa. Jadi gitu, Zul. I see. Terus yang berikutnya itu aku mau tahu lagi sih terkait tadi kan udah ada pencatatan pelaporan. Setelah pencatatan dan pelaporan itu pasti ada pertanggungjawaban kan dari pihak sekolah. Nah, untuk pertanggungjawaban dana BOS sendiri itu gimana? Oke, jadi setiap penggunaan dana BOS ini harus didukung oleh bukti transaksi yang sah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sekolah, Zul. Nah, bukti transaksinya ini tersebut menjadi dasar penyusunan laporan penggunaan dana, serta memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permendikbud nomor 8 tahun 2026, pasal 2 huruf D dan pasal 62 ayat 1 huruf C.
Gitu, Zul. Oke. Tadi sudah membahas terkait pertanggungjawaban dana BOS. Nah, terkait pertanggungjawaban pasti kan ada kendala berat nih dalam pengelolaan dana BOS. Nah, itu kira-kira apa sih kalau boleh tahu? Baik. Nah, ada beberapa kendala yang cukup sering terjadi dalam pengelolaan dana BOS itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada keterlambatan pencarian dana. Nah, di mana dana belum masuk sesuai jadwal yang ditentukan. Hal ini tuh bisa menghambat kegiatan sekolah kan, yang udah direncanakan karena tidak tersedianya dana itu. Selain itu, sekolah juga sering menghadapi perubahan regulasi atau aturan yang terus diperbarui. Pengelolaan dari dana inilah dana BOS itu harus wajib mengikuti perkembangan. Nah, berikutnya itu ada di masalah administrasinya. Di mana kan pengelolaan dana BOS zaman sekarang itu udah menggunakan sistem digital ya. Nah, di sistem digital itulah data sekolah harus valid dan selalu diperbarui. Ada juga kendala di pencatatan dan pelaporan keuangannya. Jadi setiap penggunaan dana itu harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 dijelaskan bahwa keterlambatan pelaporan dapat berdampak pada penyaluran dana tahap berikutnya. Nah, dari sini kendala itu dari tantangan pengelolaan dana BOS bukan hanya soal dana yang diterima, tetapi juga berkaitan dengan administrasi, pemahaman aturan, dan ketepatan pelaporan, seperti itu. Oh, jadi begitu ya terkait kendalanya. Cukup banyak sih untuk kendala-kendala yang ada. Nah, tapi pastinya untuk membawa dana BOS ini sekolah agar pengelolaannya lebih lancar, ada nggak sih solusi dan rekomendasi untuk tiap sekolahan dalam melakukan pengelolaan dana BOS? Nah, kalau kita bicara tentang pengelolaan dana BOS, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar pengelolaannya lebih efektif dan transparan. Pertama, sekolah itu perlu meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan melalui berbagai pelatihan sehingga mereka semakin memahami aturan dan tata kelola yang berlaku. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi Arkas harus dioptimalkan agar proses perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan menjadi lebih tertata. Selain itu, koordinasi antara kepala sekolah, bendahara, dan seluruh pihak terkait juga perlu diperkuat. Tidak kalah penting, evaluasi dan pengawasan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan. Dengan langkah-langkah tersebut, dana BOS diharapkan dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, dari pembahasan kita hari ini, bisa disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS yang baik itu tidak hanya soal mengelola anggaran, tetapi juga soal transparansi dan kerjasama. Sekolah perlu terus meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangannya, memanfaatkan Arkas secara maksimal, memperkuat koordinasi antara pihak, serta rutin melakukan evaluasi dan pengawasan. Dengan begitu, dana BOS benar-benar bisa dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan sekolah serta kualitas pembelajaran. Oke, Kak Zulfa, gimana nih terkait pembahasan tentang dana BOS nih? Cukup banyak gak sih? Apa kurang? Apa mau nambah? Menurutku udah cukup sih untuk penjelasan terkait dana BOS ini, Noy. Ini udah cukup banget enlighten us terkait dana BOS ini. Mungkin kita tutup aja sih untuk podcast kali ini dan kita akan semoga berjumpa di podcast next time. Kita gitu saja, kita tutup dan kita bersama-sama say bye-bye ke penonton semuanya. Bye-bye. 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 Sampai jumpa lagi ya guys. Semoga kita bisa bertemu di podcast next time.